Halo teman-teman, dalam video ini kita bukan membahas profil UNS ya. Di sini kita akan membahas mengenai ekonomi mikro. Kita akan membahas bab 3 tentang perilaku konsumen. Halo, nama saya Adisha Nurwidia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen di bab 3. Teori perilaku konsumen merupakan suatu penggambaran teori di mana konsumen mengalokasikan pendapatan mereka di berbagai jenis barang maupun jasa, yang dimana untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup mereka. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preferensi konsumen atau selera konsumen pada 3.1. Preferensi konsumen ini berkaitan dengan keranjang belanja. Apa sih keranjang belanja? Keranjang belanja merupakan suatu daftar kuantitas barang yang dibeli oleh konsumen. Misalnya kita bisa membelinya atau mengisi keranjang belanja tersebut di toko kelontong, pasar maupun swalayan. Keranjang belanja A misalnya kita isi dengan 20 unit pakaian dengan 30 unit makanan, atau kita bisa memilih keranjang B dengan mengisinya 30 unit pakaian dengan 40 unit makanan. Jika kita kaitkan dengan suatu studi kasus mengenai virus corona atau yang biasa disebut dengan virus COVID-19, di mana virus ini merupakan pandemi yang saat ini sedang merebak di berbagai belahan dunia dan memberikan dampak besar-besaran bagi dunia-dunia yang terkena virus ini. Salah satunya yaitu Indonesia. Kita bisa mengamati perilaku konsumen di Indonesia sendiri. Seperti halnya masyarakat saat ini berbondong-bondong membeli masker, hand sanitizer, ataupun termogan yang digunakan sebagai upaya preventif mereka dalam mengatasi atau melindungi diri mereka sendiri dari bahaya virus corona. Selain itu, rempah-rempah saat ini juga mengalami peningkatan permintaan, di mana saat ini banyak konsumen membeli jahe, temulawak, atau rempah-rempah lain yang digunakan sebagai obat alternatif, yaitu berupa jamu. Saat ini, jika kita kaitkan dengan keranjang belanja, artinya masyarakat Indonesia telah mengisi keranjang belanja mereka dengan berbagai alat perlindungan diri dan juga mungkin kebutuhan pokok yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, keranjang belanja masyarakat Indonesia saat ini terfokus pada masker, hand sanitizer, ataupun rempah-rempah dan alat perlindungan yang lainnya. Beberapa asumsi dasar mengenai preferensi. Ada 3. Yang pertama adalah kelengkapan. Artinya bahwa preferensi ini bersifat lengkap. Seorang konsumen dapat membandingkan atau memeringkat antara keranjang belanja A dengan keranjang belanja B. Sebagai contoh, saya akan lebih memilih keranjang belanja A ketimbang keranjang belanja B, ataupun saya juga akan lebih memilih keranjang B ketimbang keranjang A. Atau saya tidak peduli dengan kedua keranjang tersebut. Tidak peduli di sini artinya bahwa saya merasa bahwa kedua keranjang tersebut telah memuaskan saya atau sesuai dengan kebutuhan pokok saya. Yang kedua adalah transitivitas, bahwa preferensi ini bersifat transitif. Artinya, contoh, seorang konsumen akan lebih memilih keranjang belanja A ketimbang keranjang belanja B, atau memilih keranjang belanja B ketimbang keranjang belanja C. Bisa disimpulkan bahwa seorang konsumen tersebut akan lebih memilih keranjang belanja A ketimbang keranjang belanja C. Yang ketiga adalah banyak lebih baik daripada sedikit. Barang diasumsikan diinginkan, yakni memberikan manfaat. Jadi seorang konsumen akan cenderung lebih memilih banyak barang atau membeli banyak barang ketimbang sedikit barang. Dikarenakan mungkin konsumen berpendapat bahwa jika membeli banyak barang maka akan lebih memuaskan atau sesuai dengan kebutuhan pokok mereka. Kurva indiferensi merupakan kurva yang menggambarkan seluruh kombinasi keranjang belanja yang memberikan tingkat utilitas yang sama terhadap konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva indiferensi. Bahwasanya kita bisa melihat di sini ada U1 yang melewati keranjang belanja A. Keranjang belanja A ini merupakan keranjang belanja yang memiliki tingkat utilitas yang sama terhadap konsumen antara keranjang B dan juga keranjang D.
Konsumen akan lebih memilih keranjang E ketimbang keranjang A dikarenakan keranjang E ini letaknya di atas U1. Tetapi konsumen akan lebih memilih keranjang A ketimbang keranjang H dan juga G karena keranjang H dan G di sini berada di bawah U1. Berikut peta indiferensi, yaitu grafik yang menggambarkan kurva indiferensi yang menunjukkan berbagai kombinasi keranjang belanja yang membuat konsumen indiferen. Selanjutnya kita masuk ke tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution yang bisa kita singkat dengan MRS, yaitu adalah jumlah maksimum suatu barang yang bersedia diserahkan konsumen untuk memperoleh satu unit tambahan barang lain. Jadi untuk permisalannya ada barang X dan barang Y, dan MRS barang X terhadap Y itu adalah 2. Jadi konsumen rela menyerahkan 2 barang X untuk satu barang Y. Jika kita terapkan pada situasi corona seperti sekarang ini, bisa dibilang dulu sebelum ada corona mungkin konsumen MRS-nya pakaian terhadap satu box masker itu mungkin 1/4 atau bahkan 1/8. Jadi 1/8 pakaian, hanya 1/8 pakaian untuk mendapatkan satu box masker. Tapi sekarang setelah adanya dampak dari corona ini, mungkin bisa 2 MRS pakaian terhadap satu box masker itu bisa 2. Jadi konsumen rela menyerahkan 2 pakaian untuk mendapatkan satu box masker. Maka oleh karena itu, dengan demikian MRS itu mengukur nilai yang dilakukan oleh seseorang pada satu unit tambahan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Lalu selanjutnya kita ada substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Substitusi sempurna itu adalah 2 barang di mana tingkat substitusi marginal suatu barang untuk barang lain itu tetap. Dan komplementer sempurna itu adalah 2 barang di mana MRS-nya tidak terbatas dan kurvanya yang berbentuk biasanya siku-siku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala anggaran. Apakah kalian tahu kendala anggaran itu apa? Jadi, kendala anggaran itu adalah kendala yang dihadapi konsumen akibat terbatasnya pendapatan. Nah, di dalam kendala anggaran ini, kalian akan mengerti mengenai garis anggaran. Apakah garis anggaran itu? Garis anggaran itu adalah garis yang mengindikasikan seluruh kombinasi barang dengan jumlah total yang dihasilkan sama dengan pendapatan yang diterima. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel keranjang belanja. Nah, silakan lihat tabel berikut ini. Tadi keranjang belanjanya. Dari keranjang belanja tersebut kita dapat melihat ada 5, yaitu A, B, D, E, dan G. Nah, selain itu kita juga dapat melihat ada 2 barang, yaitu masker dan hand sanitizer. Nah, untuk masing-masing keranjang belanja tersebut jumlah total biayanya yaitu $80. Nah, dari keranjang belanja tersebut kita dapat membuat sebuah grafik. Mari kita lihat grafik. Nah, sudah dilihat kan gambar grafiknya. Dari grafik tersebut kita dapat menggambarkan sebuah kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan konsumen tertentu dan harga barang yang tersedia. Nah, untuk ini selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak perubahan pendapatan dan perubahan harga. Itu yang pertama, yaitu dampak perubahan pendapatan. Nah, dampak perubahan pendapatan ini dapat mengubah perpotongan vertikal garis anggaran tetapi tidak mengubah kemiringan kurvanya. Hal itu karena harga kedua barang tidak berubah, jadinya kemiringan kurva bergeser secara paralel. Nah, untuk yang kedua yaitu dampak perubahan harga. Dampak perubahan harga ini mengakibatkan garis anggaran berputar pada titik potong garis, sehingga jika berputar keluar itu harga barang berkurang, dan jika berputar ke dalam itu harga barang naik. Selain itu ada satu hal selain dari 2 hal itu tadi. Nah, satu hal ini adalah jika pendapatan dan harga naik 2 kali lipat, hal itu tidak akan mengubah garis anggaran.
kita lihat grafik dari dampak perubahan pendapatan dan harga. Oke, kita berpindah pada pilihan konsumen. Jadi, pada pilihan konsumen ini ada dua, yaitu harus berada pada garis anggaran dan harus memberikan kombinasi barang dan jasa yang paling disukai oleh konsumen. Nah, dalam pilihan konsumen ini juga ada dua hal, yaitu manfaat marginal dan biaya marginal. Manfaat marginal adalah manfaat dari mengonsumsi suatu unit tambahan suatu barang, sedangkan biaya marginal adalah biaya dari satu unit tambahan suatu barang. Nah, dari sini kita dapat melihat kepuasan konsumen mencapai maksimum ketika MRS sama dengan rasio harga kedua barang. Nah, kita lanjut lagi ke solusi sudut. Nah, tahukah solusi sudut itu apa? Jadi, solusi sudut itu menggambarkan seorang konsumen yang membeli barang secara ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Jadi, ekstrimnya itu konsumen tersebut mengorbankan suatu barang untuk mendapatkan barang tambahan. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang indeks biaya hidup. Indeks biaya hidup adalah rasio biaya sekarang dari sejumlah keranjang belanja barang dan jasa konsumen tipikal dibandingkan dengan biaya selama periode tahun dasar. Nah, indeks biaya hidup ini ada 3 macam. Yang pertama, ada indeks biaya hidup ideal. Indeks biaya hidup ideal adalah rasio antara biaya untuk mencapai tingkat utilitas tertentu pada tingkat harga sekarang dengan biaya untuk mencapai utilitas yang sama pada tingkat harga tahun dasar. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang indeks biaya hidup ideal ini, mari kita lihat tabel berikut. Kita lihat tabel berikut ini. Pada tahun 2018, sebelum adanya wabah virus corona, harga masker per biji adalah Rp500 dan harga hand sanitizer per mililiter adalah Rp200. Sedangkan pada tahun 2020 ini, harga masker naik menjadi Rp5.000 per biji dan harga hand sanitizer naik menjadi Rp500 per mililiter. Kenaikan harga ini dikarenakan oleh harga bahan baku produksi yang digunakan untuk membuat masker dan hand sanitizer mengalami kenaikan. Juga, karena adanya wabah virus corona ini mengakibatkan permintaan konsumen terhadap masker dan hand sanitizer meningkat tajam, sehingga harga masker dan hand sanitizer mengalami kenaikan. Mari kita simak grafik berikut ini. Tingkat utilitas yang sama seperti tahun 2018, tahun 2020 ini membutuhkan anggaran yang cukup untuk bisa membeli masker dan hand sanitizer. Hal ini ditunjukkan pada titik B dan pada garis anggaran I2. Penyesuaian biaya hidup tahun 2020 bisa dihitung dengan mengurangi pengeluaran tahun 2020 dengan pengeluaran tahun 2018, sehingga didapatkan penyesuaian biaya hidup tahun 2020 adalah sebesar Rp115.000. Indeks biaya hidup ideal dapat dihitung dengan membagi antara pengeluaran tahun 2020 dengan pengeluaran tahun 2018, sehingga didapatkan indeks biaya hidup idealnya senilai 4,28. Biaya hidup yang kedua adalah indeks Lapeyers. Indeks Lapeyers adalah jumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk membeli sejumlah barang dan jasa pada harga tahun dasar dibagi dengan biaya pembelian barang dan jasa yang sama pada harga tahun dasar. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang indeks Lapeyers, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Jika pada tahun 2020 konsumen membeli 50 biji masker dan 50 ml hand sanitizer, maka membutuhkan pengeluaran sebesar Rp275.000. Pengeluaran ini memungkinkan konsumen untuk membeli keranjang belanja A atau keranjang belanja lain yang berada pada garis anggaran I3. Untuk dapat mengimbangi peningkatan biaya hidup tahun 2020, konsumen harus menambah biaya anggaran sebesar Rp115.000. Dengan menggunakan 100 untuk tahun dasar 2018, maka indeks Lapeyers-nya dapat diketahui sebesar 785,71. Indeks biaya hidup yang ketiga adalah indeks PASC. Indeks PASC adalah jumlah uang pada harga tahun sekarang yang dibutuhkan seseorang untuk membeli sejumlah barang dan jasa dibagi dengan biaya pembelian sejumlah barang dan jasa yang sama pada harga tahun dasar. Untuk
Untuk lebih bisa memahami tentang indeks biaya hidup ini, mari kita bandingkan dari masing-masing tipe. Yang pertama, mari kita bandingkan indeks biaya hidup ideal dengan indeks Lapeyres. Indeks Lapeyres jauh lebih tinggi daripada indeks biaya hidup ideal karena titik A dan B memiliki utilitas yang sama. Berarti, pada tahun 2020 akan diuntungkan jika menerima penyesuaian biaya hidup Lapeyres ketimbang biaya hidup ideal. Hal ini karena indeks Lapeyres mengasumsikan bahwa konsumen tidak mengubah pola konsumsi mereka pada saat harga berubah. Tetapi, dengan menambah pembelian barang yang relatif lebih murah dan mengurangi pembelian barang yang relatif lebih mahal, konsumen dapat mencapai tingkat utilitas yang sama tanpa harus mengkonsumsi keranjang belanja yang sama dengan saat harga sebelum berubah. Yang kedua, mari kita bandingkan indeks Lapeyres dengan indeks Pasce. Pada Lapeyres, kuantitas tidak berubah pada tahun dasar, sedangkan pada indeks Pasce, kuantitas tidak berubah pada tahun sekarang. Indeks Pasce lebih kecil dari biaya hidup ideal. Indeks Pasce mengasumsikan bahwa individu akan membeli keranjang konsumsi tahun sekarang sebesar jumlah pada tahun dasar. Kita masuk ke preferensi nyata. Preferensi nyata ini adalah sebuah hipotesis yang berusaha untuk memperbaiki kelemahan dari pendekatan ordinal maupun kardinal. Dan beberapa asumsi dasar teori ini adalah yang pertama itu adalah dari rasionalitas, yaitu konsumen akan memilih barang yang banyak daripada barang yang sedikit. Lalu yang kedua itu konsisten, di mana pilihan konsumen itu tidak mudah untuk berubah ataupun tidak mudah untuk berganti. Yang ketiga ada asas transitif, yaitu perbandingan pilihan konsumen antara barang yang disukai dan barang yang tidak disukai. Yang keempat ada revealed preference axioma, yaitu asumsi bahwa konsumen menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk pengeluaran kombinasi barang X dan Y yang dipilih adalah barang yang memberikan daya guna paling tinggi terhadap konsumen. Selanjutnya, marginal utility dan pilihan konsumen. Utilitas marginal atau marginal utility adalah kepuasan tambahan yang diperoleh dalam mengkonsumsi satu unit tambahan barang. Marginal utility yang berkurang adalah prinsip yang menyatakan bahwa makin banyak suatu barang dikonsumsi, maka konsumsi sejumlah tambahan akan menghasilkan tambahan utilitas yang lebih kecil. Lalu prinsip kesamaan marginal adalah prinsip yang menyatakan bahwa utilitas akan maksimal apabila konsumen telah menyamakan utilitas marginal setiap dolar pengeluaran untuk semua barang.